Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Jiwa kemanusiaannya begitu tersentuh ketika melihat gelandangan, anak jalanan, hingga mereka yang tak diakui keluarganya. Maria Immaculata Roh Endah Lestari Prajasuta pun meninggalkan biarawati agar bisa lebih dekat dengan kaum papa itu. Sebagian rambutnya sudah tampak memutih. Wajahnya juga sudah dihiasi dengan guratan-guratan garis usia. Tapi, jangan bayangkan, sosok perempuan dengan personifikasi lanjut usia, lansia itu adalah pribadi yang lemah. Layaknya lansia pada umumnya. Sebaliknya, perempuan yang akan menginjak usia 76 tahun pada tanggal 11 Mei adalah sosok yang tangguh. Semangatnya masih menyala-nyala. Seperti yang terlihat saat perempuan berkacamata itu menghadiri acara penyerahan bantuan oleh Pemkab Sleman di Yayasan Sahabat Manusia Butuh Cinta atau Hamba, dia masih tampak begitu energik. Itulah Maria Immaculata Roh Endah Lestari Prajasuta. Sosok perempuan yang mengabdikan lebih dari separuh usianya untuk kaum papa, melalui Yayasan Hamba yang dirintisnya. Sudah 42 tahun berkiprah sosial. Yayasan ini berdiri pada 1976, tutur Ibu Tari, sapaannya, di Yayasan Hamba. Namun, yayasan yang kini terletak di Dusun Derowetan, Hargobinangun, Pakem Sleman itu dulunya berlokasi di Jakarta. Ya, perempuan yang akrab disapa Ibu Tari atau Eyang Tari itu pada dekade 70-an tinggal di ibu kota. Di sana, Ibu Tari sudah akrab dengan gelandangan dan anak-anak jalanan. Bahkan, Ibu Tarilah yang menjadi ibu bagi mereka yang kurang beruntung itu. Namun, Ibu Tari sempat meninggalkan anak-anak itu pada pertengahan era 70-an. Lantaran harus menempuh pendidikan strata 2 di Asian Social Institute, Filipina. Tesis saya mengenai anak-anak jalanan di Manila, tutur perempuan yang lulus strata 2 pada 1976 ini. Meski menyandang gelar master dari perguruan tinggi luar negeri, Ibu Tari justru memilih menekuni aktivitas sosial begitu pulang ke tanah air, dunia yang pernah digelutinya. Tujuannya, agar Ibu Tari bisa mendedikasikan hidupnya untuk kaum papa, dan memanusiakan mereka yang patut dimanusiakan. Yakni, mereka yang ditolak lingkungan atau dibuang keluarganya. Tapi, konsep aktivitas sosial Ibu Tari kali ini lebih modern, yakni dengan mendirikan Yayasan Hamba pada 1976. Saat itu, Yayasan Hamba hanya menempati sebuah rumah kontrakan, kenangnya. Perjalanan misi kemanusiaan Ibu Tari di Jogja dimulai pada 1995. Setelah 12 tahun di ibu kota, Ibu Tari memboyong Yayasan Hamba ke kota Gudeg bersama anak-anak asuhnya. Perempuan kelahiran Klaten, Jawa Tengah ini menyebut jumlah anak-anak yang diasuhnya ratusan. Di antaranya ada yang diasuh sejak bayi, dan mereka dari berbagai latar belakang suku, agama dan ras, dan mulai dari keluarga tidak mampu hingga keluarga kaya dan terhormat. 1 atau 2 anak berasal dari anak orang kaya dan terhormat, dan anak ini tidak diakui karena hamil di luar nikah, sehingga orang kaya pun yang menitipkan anak mereka di sini. Ketika di yayasan, Ibu Tari merawat mereka dengan penuh kasih sayang, juga mendidik kepribadian mereka, hingga mereka dewasa, kuliah, dan bekerja. Suka sedih kalau melihat simbah Ibu Tari lagi nangis kayak lagi ada masalah gitu. Mau menghibur, tapi nggak tahu gimana cara menghiburnya, ungkap Putri Madonna, salah satu anak asuh Ibu Tari. Elizabeth Cindy Amelia juga punya kesan mendalam. Baginya, Ibu Tari adalah sosok yang tulus. Ibu Tari pula yang mengajarkannya nilai-nilai kemanusiaan.
Kami diajarkan agar tidak membeda-bedakan satu anak dengan yang lainnya, ungkapnya. Qanaah Anissa Sri Melani juga penilaian serupa. Ibu tari itu kalau ada yang mau bantu ya bantu saja. Dia enggak mau kalau pakai prosedur ini itu yang memperlambatnya dalam membantu orang, tutur perempuan yang menjabat ketua yayasan hamba ini. Kendati begitu, ada pengorbanan besar yang dilakukan Ibu Tari untuk kaum papa. Dia harus melepaskan kaul biara Ordo Ursulin bidang pelayanan, yang pernah dijalaninya selama 17 tahun. Saya keluar dari biara Ursulin karena tidak enak dengan teman-teman, kata Ibu Tari. Saat masih berada di Jakarta, Ibu Tari baru bisa pulang ke biara tengah malam. Kesibukannya mengurus gelandangan dan anak-anak jalanan membuatnya baru bisa kembali ke biara sekitar pukul 23 atau pukul 24. Dan, pada jam-jam itu, teman-temannya biara sedang berdoa bersama. Daripada mengganggu ketenteraman komunitas lebih baik saya mundur, tuturnya. Dia merasa tidak mampu melihat gelandangan, anak jalanan, dan ibu dengan anak di luar nikah hidup tanpa diakui keberadaannya oleh orang di sekitarnya. Perasaan itu pula yang mendorong Ibu Tari berganti haluan dari seorang biarawati menjadi pendiri yayasan sosial. Walaupun bukan seorang biarawati lagi, namun Ibu Tari banyak belajar tentang memanusiakan manusia selama 17 tahun di biara Ursulin. Walaupun keluar dari biarawati, Ibu Tari tetap tidak menikah hingga saat ini. Ia lebih fokus dan total mengurus anak-anak asuhnya. Semoga kisah hidup Ibu Tari dapat menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.